Mata dunia kini tertuju pada Jude Bellingham, terutama saat ia meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung dengan Real Madrid. Dan dia memulai di raksasa La Liga tersebut dengan sangat impresif. Dari Inggris pindah ke Jerman, bermain di klub yang mencoba menantang raksasa Bayern Munchen, kemudian menjadi favorit fans Dortmund dan bahkan menjadi kapten sementara. Lalu ikut membela negaranya di Piala Dunia, dan kemudian dikontrak dengan nilai yang sangat besar oleh Real Madrid. Semua itu terjadi sebelum Bellingham berusia 20 tahun. Banyak klub raksasa Eropa ingin mendapatkan Bellingham pada musim panas tahun 2023. Tetapi Real Madrid yang berhasil mengontraknya dalam kesepakatan senilai 103 juta euro yang dapat naik hingga 134 juta euro. Dan sejauh ini harga bandrolnya nggak bohong. Di pekan keempat Liga Spanyol 2023-2024, kita kembali menyaksikan momen hebat Bellingham. Setelah mencetak gol dalam 3 penampilan pertamanya untuk Real Madrid, pertandingan pertamanya di Santiago Bernabeu, ia mencetak gol kemenangan pada menit ke-95 saat melawan Getafe. Tim tamu unggul 1-0 pada paruh pertama, sebelum Joselu menyamakan kedudukan di awal paruh kedua. Dan saat tampaknya para pemain Carlo Ancelotti akan melepaskan poin pertama mereka musim ini, datanglah Bellingham yang mencetak gol kemenangan, mengikuti tembakan jarak jauh Lucas Vazquez. Jenis antisipasi seperti ini yang telah membuat Bellingham bisa mencetak gol secara rutin di Real Madrid. Tampak ia sudah mulai berlari menuju kiper David Soria, bahkan sebelum Vazquez melepaskan tembakannya. Soria menepis tembakan Vazquez tersebut dan Bellingham tiba-tiba muncul di hadapannya untuk menyambar bola muntah dan mencetak gol dengan mudah sekaligus memberikan kemenangan bagi timnya. Bellingham selalu tampil di saat-saat penting bagi Madrid dan mengantarkan timnya memenangkan keempat pertandingan pertama musim ini, dan hampir semua pertandingan tersebut Jude Bellingham adalah pahlawan bagi mereka. Bellingham mencetak gol debutnya dalam kemenangan 2-0 melawan Athletic Club Bilbao. Kemudian mencetak 2 gol untuk membawa Madrid yang tertinggal 1-0 di Almeria menjadi unggul 2-1, dengan timnya akhirnya menang 3-1. Gol kemenangan pada menit ke-81 di Celta Vigo dalam pertandingan ketiganya membuat para penggemar sudah mulai jatuh hati padanya. Dan dia melanjutkan dengan gol yang bahkan lebih terlambat lagi saat melawan Getafe. Jude Bellingham menjadi pemain keempat yang mencetak gol dalam 4 pertandingan pertamanya di La Liga pada abad ke-21. Setelah Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo yang keduanya pada musim 2009-2010, dan Cesc Fabregas musim 2011-2012. Jude Bellingham juga bergabung dengan Ronaldo dan Robert Lewandowski sebagai satu dari 3 pemain yang hanya membutuhkan 4 pertandingan untuk mencetak 5 gol dalam kompetisi ini pada abad ini. Hanya Radamel Falcao dengan 3 pertandingan yang mencapai jumlah tersebut dalam jumlah penampilan yang lebih sedikit. Namun apa kunci sukses Jude Bellingham dalam mencetak gol, terutama mengingat dia bukan pemain penyerang? Secara gampangnya, Jude Bellingham diberikan otoritas untuk menjadi pemain depan tambahan ketika Real Madrid menguasai bola. Seperti yang dapat Anda lihat dari peta zona sentuhannya sejauh ini, dia sering mendapatkan bola dalam posisi yang maju, bahkan mengambil lebih banyak sentuhan per 90 menit di tengah area penalti daripada di kotak tengah di dalam setengah lapangan lawan. Peran Jude Bellingham sejauh ini pada dasarnya bermain sebagai pemain nomor 10 di belakang 2 pemain depan. Awalnya dengan Rodrigo dan Vinicius Junior yang sayangnya mengalami cedera otot saat melawan Celta Vigo, dan kemudian Joselu menggantikannya. Bellingham juga telah diberikan banyak perlindungan. Dengan trio gelandang di belakangnya dapat mengendalikan permainan, mendikte, dan mengatasi masalah. Aurelien Tchouameni adalah satu-satunya pemain yang selalu hadir sejauh ini. Tetapi Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, dan Federico Valverde juga tampil dalam barisan 3 gelandang yang memungkinkan Bellingham bergerak bebas ke depan ketika diperlukan. Bellingham telah berhasil mencetak keempat peluang besar yang dia dapatkan, dan 5 golnya berasal dari hanya 10 tembakan, dengan nilai expected goals atau XG yang terkumpul sebesar 1,8. Tidak ada pemain di 5 liga teratas Eropa musim ini yang telah melebihi XG-nya sebanyak Bellingham, yaitu sebesar 3,2 sampai saat ini. Teddy Teuma dari Reims berada di posisi kedua dengan 2,69, 3 gol dari XG 0,31. Ancelotti jelas sudah mempercayainya. Hanya David Alaba dengan 360 menit yang bermain lebih banyak menit di La Liga daripada Jude Bellingham sejauh ini, yaitu 351 menit.
dan dia telah mendapatkan imbalan yang lebih dari cukup. Gol-gol dari mantan pemain Birmingham City ini memang sangat dibutuhkan, mencetak 5 dari 8 gol untuk timnya sejauh ini. Real Madrid kini bisa melupakan Karim Benzema di lini depan berkat gol-gol dari Jude Bellingham. Tentu saja Bellingham jauh lebih dari sekedar pencetak gol. Sebenarnya hanya Toni Kroos dengan 11 peluang yang menciptakan lebih banyak peluang daripada 9 peluang yang diciptakan oleh Jude Bellingham. Dan tidak ada yang menciptakan peluang sebanyak Jude Bellingham dari open play sebanyak 9 peluang. Bellingham berada di posisi kedua di seluruh La Liga untuk keterlibatan dalam urutan serangan dengan total 28. Hanya kalah dari Frenkie de Jong dari Barcelona dengan 30 dan sejajar dengan Jules Koundé dari Barca dan Iago Aspas dari Celta Vigo. Namun peran Bellingham adalah yang paling seimbang di antara keempat pemain tersebut, dengan 8 tembakan, 8 peluang diciptakan, dan 12 keterlibatan dalam membangun serangan. Selain itu, dia juga menjaga bola dengan baik. Meskipun akurasi umpan Bellingham tidak setinggi rekan-rekan gelandangnya seperti Toni Kroos yang memiliki catatan 94,3%, Tchouaméni 92,8%, Camavinga 90,9%, Valverde 90,7%, dan Modric 90%. Jude Bellingham bermain lebih tinggi di lapangan dalam area yang lebih padat, sehingga akurasinya sebesar 88,7% masih sangat mengesankan. Meskipun Bellingham bermain dalam peran yang lebih menyerang saat ini, akan menarik untuk melihat apakah sisi pertahanannya akan lebih dimanfaatkan dalam beberapa pertandingan mendatang. Hanya 5 pemain yang mencoba lebih dari 76 tackling dengan tingkat keberhasilan sebesar 55,3% dalam Bundesliga musim 2022-2023. Tetapi Bellingham hanya mencoba 3 kali dalam 4 pertandingan bersama Real Madrid dan berhasil menang dalam 2 kesempatan tersebut. Itulah hal yang hebat bagi Real Madrid. Mereka memiliki seorang pemain yang tidak hanya telah menunjukkan bahwa Bellingham bisa menjadi jalur serangan yang sangat baik bagi mereka, tetapi juga hampir pasti bisa menyesuaikan diri dan menjadi jenis gelandang yang berbeda namun sama efektifnya ketika diperlukan. Kini Bellingham juga kembali membela tim nasional Inggris. Dengan Gareth Southgate pasti mencoba mencari cara terbaik untuk memanfaatkan bakat muda yang berharga ini bagi The Three Lions. Bellingham adalah pemain yang mampu menghadapi tekanan, bermain di lini tengah berlian untuk klub terbesar di dunia. Mungkin dia tidak akan selamanya ada di sana, tetapi kita dapat mengharapkan untuk melihatnya bersinar dalam seragam putih untuk masa mendatang. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.